Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua, selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Nah, apa saja informasi penting yang ada di dalam teks deskripsi? Di sini ada 3. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Jadi, untuk mencari informasi penting di dalam teks deskripsi, kita harus membaca secara keseluruhan ya. Keseluruhan teks tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apa saja informasi-informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, seperti itu ya. Membaca secara keseluruhan teks deskripsi yang pertama. Kemudian yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Untuk memahami isi teks deskripsi, otomatis kita melakukan tahap yang pertama tadi. Setelah kita membaca teks-teks tersebut, kita sudah paham nih apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Kita pahami yang penting-pentingnya. Kita pahami maksud dari teks tersebut. Misalnya ada kata-kata yang kurang kalian mengerti, kalian cari tahu apa artinya. Itu dari segi memahami isi teks deskripsi ya. Kemudian yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi ide pokok ini adalah informasi-informasi penting di dalam teks deskripsi. Informasi yang penting itu apa aja? Ada. Pasti ada informasi-informasi penting di dalam teks tersebut. Nah, coba kita lihat ke halaman selanjutnya. Bacalah teks berikut. Nah, di sini ada teks deskripsi tentang Lawang Sewu. Bisa kalian lihat di gambar ini ada satu bangunan Lawang Sewu ya. Di sini ada penjelasan-penjelasan tentang bangunan Lawang Sewu ini. Bisa kalian baca di sini. Lawang Sewu merupakan sebuah kantor administrasi yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perencanaan pembangunan kantor dipercayakan kepada Profesor Jacob F. Klinghammer and B.J. Ondak di Amsterdam. Pembangunan kantor berlangsung mulai 27 Februari 1904 hingga 1 Juli 1907. Bangunan ini didirikan atas lahan seluas 14.216 m² untuk kantor pusat perusahaan kereta api swasta.
Boleh kalian lanjutkan membaca teks ini sampai gedung ini terdiri atas beberapa bagian, sampai bagian-bagian gedung ini. Boleh kalian baca. Dari hasil yang sudah kita pelajari di materi tadi, informasi penting, kalian bisa menemukan apa saja informasi-informasi penting di dalam teks deskripsi ini. Boleh kita lihat untuk pendalaman materi ke slide ini biar kalian lebih paham. Nah, cara menentukan informasi dalam teks deskripsi. Kamu dapat menentukan informasi dalam teks tersebut dengan membuat beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ya. Kamu dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya adik Simba yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini adik Simba, akronim ya, bukan singkatan ini. Ingat yang saya sampaikan, adik Simba. Ini akronim bukan singkatan. Yang akronimnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawaban-jawaban pertanyaan tersebut merupakan informasi dalam teks deskripsi. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dapat disusun berdasarkan isi teks deskripsi Lawang Sewu. Nah, ini contohnya. Apa dulu? Contoh apa? Apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? Ayo, apa menurut kalian yang dideskripsikan di dalam teks deskripsi tersebut? Ini ya, tentang Lawang Sewu. Lawang Sewu, ya. Kemudian yang kedua, di mana letak gedung yang dideskripsikan tersebut? Nah, letak gedungnya bisa kalian lihat di teks yang sudah saya berikan tadi. Bisa kalian jawab sendirilah intinya di sini. Kemudian pertanyaannya lagi, kapan gedung tersebut dibangun? Tadi kan ada tahunnya tuh yang tadi. Kemudian nomor 4. Pertanyaannya apa lagi nih? Boleh. Pertanyaan-pertanyaan apa? Boleh mengulang 2 kali. Apa nama gedung tersebut? Ini ya, sudah jelas di sini nama gedungnya. Kemudian yang kelima, mengapa gedung tersebut dinamai Lawang Sewu? Nah, kenapa gedung tersebut dinamakan Lawang Sewu? Kalian cari tahu sendiri dari bacaan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang keenam, apa lagi nih? Pertanyaan apa? Banyak sekali ya apa ya. Apakah fungsi gedung tersebut pada zaman kolonial Belanda dan pada saat ini? Nah, boleh kalian cari tahu di sana tadi ya. Yang ketujuh, bagaimana bentuk gedung tersebut? Nah, bentuknya seperti apa? Ini bagaimana ya pertanyaannya. Kemudian siapa? Siapa yang membuat perencanaan pembangunan gedung pada awal dibangun? Nah, siapa yang merencanakannya? Kemudian yang kesembilan, berapa luas bangunan tersebut? Tadi ada saya sebutkan, saya bacakan berapa luas bangunan tadi ya. Meter kuadrat tadi. Ada tadi. Nih, cara lain untuk mendapatkan informasi dalam teks deskripsi dengan cara membuat peta pikiran. Nih. Intinya adalah Lawang Sewu ya. Peta pikiran dibuat berdasarkan pemaparan umum ke khusus. Perhatikan contoh peta pikiran berikut nih. Lawang Sewu. Lawang Sewu ada nama gedung, ada letak gedung, kemudian luas gedung, fungsi gedung, ada tahun pembangunan gedung, bentuk gedung, kemudian rencana pembangunan gedung Lawang Sewu, alasan pemberian nama. Nah, ini peta pikiran ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian memahami materi tentang informasi dalam teks deskripsi, cara menemukan informasinya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.